ibadah online dengan format yang berbeda dan seri yang berbeda. Terus kita juga ada komsel dari Senin sampai Sabtu full. Jadi untuk hari Senin bisa menghubungi Pastor Benny yang akan diadakan di Ala Indo jam 7 malam. Terus Rabu itu di Dislike bisa hubungi Pastor Doni jam 7.30 malam. Hari Kamis dengan Pastor Jeffrey di Maskot jam 7 malam. Dan hari Jumat di Hisdale bisa menghubungi Pastor Villa jam 7.30 malam. Dan di Kepsi bisa menghubungi Cipani jam 7 malam. Nah, teman-teman di encourage untuk join komsel. Jadi mari kita mau sama-sama belajar firman dan bertumbuh dalam komunitas. Doa syafaat by online. Jadi bisa untuk more information bisa hubungi Pastor Nur setiap hari Rabu jam 10.30 pagi. Terus kita juga ada multikultur cell group setiap Selasa Minggu. Setiap Selasa minggu kedua dan keempat bisa menghubungi Kak Fani. Terus House of Grace bisa diakses di YouTube dan setiap hari Minggu. Terus Menuai juga akan mengadakan food bank minggu depan, bisa menghubungi Pastor Doni untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya di tempat ini Tuhan hadir. Di tempat ini Tuhan mengawal iman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau terus Tuhan melihat kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kiranya hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Ibadat kehadiran ini Tuhan tidak sama Tuhan ketika kami datang Tuhan. Kami akan berbeda Tuhan ketika kami kembali ke rumah masing-masing ya Tuhan. Untuk bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Lawatan-Mu Tuhan yang kuat dan dahsyat Tuhan memenuhi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk yang sedang menyaksikan di rumah ya Tuhan melalui ibadah online ya Tuhan. Kau juga memberkati mereka Tuhan dengan urapan yang sama ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami tuliskan kebaktian di dalam nama Tuhan Yesus. Amen.
presiden gitu. Jadi ternyata aksesnya itu tuh kayak kalau kita aja yang manusia menghadap presiden, kita mau menampilkan sesuatu kepada presiden, kita tuh harus ada gladi bersih dulu, latihan dulu, pokoknya harus perfect gitu tampil di depan presiden. Sedangkan kadang kita ini mau tampil di depan Tuhan tuh kayak sembrono, semrawut gitu loh, kayak suka-suka kita gitu kan, nggak sungguh-sungguh gitu, nggak dengan segenap hati, nggak dengan segenap jiwa gitu. Jadi ternyata itu yang menyebut Kori gitu. Kadang-kadang bahwa Kori sendiri, Kori pribadi juga kadang masih ya udahlah yang penting nyanyi, Tuhan dengar kok gitu. Nah jadi kayak saya mau ngajak kita semua, kita tuh lebih lagi untuk kayak lebih ngasih segenap jiwa kita, segenap hati kita untuk Tuhan. Ini loh Tuhan tuh ada di atas derajat gitu. Sedangkan tuh ada presiden aja kita pribadi perfect banget, kenapa ini Tuhan enggak gitu. Jadi saya mau encourage kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh kita mau memuji nama Tuhan dengan lebih lagi semangat. Jadi kita berdiri kembali. Kita
menyanyikan terpujilah Tuhan yang mulia. Dia kekuatanku, Dia
ini ya Bapa yang telah dialami oleh seluruh dunia ya Bapa. Khususnya kami berdoa ya Bapa untuk negara Australia, Sydney, New South Wales, di mana kami tinggal ya Tuhan. Tuhan biar belas kasih-Mu ya Bapa turun, kemuliaan-Mu turun ya Bapa. Revival-Mu ya Bapa kembali bangkit ya Bapa ke dalam New South Wales Australia ini ya Bapa. Ya COVID-19 ini ya Bapa segera berakhir ya Bapa. Kami percaya di dalam nama-Mu ya Bapa. Indonesia juga negara di mana saudara kami, orang tua kami, semua ya Bapa di mana tempat kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa di situasi pandemi yang semakin semarak ini ya Bapa. Tuhan Kau yang tolong ya Bapa, pulihkan Indonesia ya Bapa di dalam nama-Mu ya Bapa. Biar Kau hujankan kesembuhan, pemulihan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami tidak melihat ya Bapa, tapi kami percaya janji-janji Tuhan ada. Ya dan amin. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa bangkit menjadi pendoa-pendoa-Mu yang taat setia ya Bapa. Sehingga menjadi tiang-tiang doa ya Bapa. Sehingga apa yang kami kerjakan ya Bapa, apa yang kami harapkan ya Bapa, hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua kerinduan dari sidang jemaat-Mu ya Bapa yang datang ya Bapa. Setiap doa-doa yang Kau dengar ya Bapa, Engkau yang menjawab satu persatu ya Bapa. Engkau yang menjamah hidup mereka ya Bapa. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan darah Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, yang dalam situasi apapun ya Bapa, tertekan Bapa, dalam konflik apapun ya Bapa, dalam ekonomi, dalam hubungan rumah tangga, Engkau yang pulihkan ya Tuhan. Engkau yang menaruh kasih ya Bapa dalam kehidupan keluarga masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa kami juga berdoa ya Bapa. Untuk semua acara-acara yang kami planning ya Bapa. Khususnya ya Bapa kami berdoa untuk acara Kiswell yang di September Oktober mendatang Tuhan. Tuhan kami rindu ya Bapa jiwa-jiwa anak-Mu diselamatkan ya Tuhan. Kami bawa ya Bapa biar Roh Kudus tangan Tuhan yang tercampur tangan ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk acara Tur Snowy ya Bapa. Tuhan Kau yang tercampur juga ya Bapa. Sehingga acara-acara yang kami rencanakan ini ya Bapa dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Shalom semuanya. Masih semangat dengerin firman Tuhan hari ini? Boleh meregangkan tangan. Minum kopi dulu boleh. Itu kenapa panas ya? Selalu di sini panas. Bawa dingin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Biar Tuhan yang terus menyuburkan tanah hati kita dalam mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan kami mengucap syukur untuk sore ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada pribadi kami masing-masing ya Bapak. Mungkin kami tidak dapat menerima dengan penuh Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja dan Engkau yang menumbuhkan firman-firman ya Bapak yang sudah ditaburkan Tuhan. Kami memberikan tempat ini kepada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Engkau Allah terus Tuhan beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan hamba-Mu yang berbicara dari tempat ini Tuhan Kau penuhi Tuhan dengan suara-Mu saja Tuhan dan hikmat-Mu saja. In the name of Jesus. Kami yang siap mendengarkan firman-Mu berkata amin. Shalom semuanya. Saat ini saya akan sharingkan firman Tuhan, judulnya tidak berakar, tidak bertahan. Nah, kita mau buka langsung ya Markus 4. Kita buka sama-sama yuk. Markus 4 ayat 1 sampai 20 saya bacakan. Itu katanya imut banget ya tulisannya. Dan saya pakai Alkitab ini aja handphone. Jadi gini, perumpamaan tentang seorang penabur, demikian firman Tuhan Markus 4 1 sampai 20. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka.
Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kalau apa yang panjang dikit ya, jadi ngerti konteksnya. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Satu, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, itu yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Siapa yang mengerti perumpamaan ini? Semua mengerti lah ya, saya rasa. Gak ada yang mengerti. Nah, yang saya mau bahas hari ini judulnya tidak berakar, tidak bertahan. Itu di ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ini berkata soal, kalau kita baca Markus 4 dari 1 sampai 20, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat menjelikan mata. Saya menemukan ada yang namanya musuh firman. Satu, musuh firman itu apa? Tadi dikatakan. Satu siapa? Hah? Iblis. Musuh firman itu satu, iblis. Dari kalau kita baca Markus 4 1 sampai 20, dikatakan musuh firman satu, iblis. Dua, kekhawatiran. Ketiga, kekayaan. Keempat, segala kesenangan dunia. Segala kesenangan dunia berbicara lavish life. Lavish life itu berarti, wah pokoknya gua keren, gua branded, pokoknya up to date lah, ya kan? Nah, saya mau berbicara soal musuh firman. Hari ini judulnya tidak berakar, tidak akan bertahan. Kita bahas pokoknya dari Markus 4 1 sampai 20, tapi yang paling pertama adalah yang dari 14 sampai 20. Iblis ini senang banget. Kalau kita pengen berakar, dunia tuh pokoknya udah juara. Makanya kalau kita baca firman, kadang kita terima nih, Pak Petrus hari ini keren banget firman Tuhannya, saya senang. Tapi firman itu nggak bertumbuh. I don't know why. Maybe kita serang dengan iblis, kekhawatiran, kekayaan. Soalnya nyampe rumah khawatir, aduh masa depan gue gimana ya? Gue belum tahu ini gimana nih. Firmannya kayaknya nggak bergema. Yang bergema itu kekhawatiran. Aduh, gue belum nyimpen duit nih buat masa depan. Nah itu, iblis kalau kita buka di Lukas 4 mengenai pencobaan. Pencobaan Tuhan Yesus. Gak salah ngomong. Kalau kita buka Lukas 4, iblis bekerja, saudara. Saya find out. Kalau kita baca lagi. Iblis itu suka banget, tau gak? Kalau kita lagi dikatakan Tuhan sedang penuh dengan Roh Kudus. Lukas 4 itu berkata Tuhan sedang penuh Roh Kudus. Tapi dia puasa berapa hari? 40 hari. Secara jasmani, secara roh dia kuat.
Secara jasmani, kuat apa enggak 40 hari puasa? Lemes. 3 hari nggak makan, aku gujrot aja lemes saudara. Puasa 40 hari nggak makan, wah habis. Ya kan, nggak makan nasi goreng 3 hari, wah lemes. Ya kan, ini 40 hari. Tapi Alkitab berkata secara roh dia kuat, penuh dengan Roh Kudus. Tadi pagi Bapak sudah tahu, kok mirip ya Pak, mirip ya Bu gitu ya kan. Tadi pagi Roh Kudus penting. Kenapa? Kalau kamu nggak punya Roh Kudus, firman hari ini dengar, besok lupa. Hari ini dengar, besok lemah, firmannya hilang langsung. Iblis bekerja satu pada saat mungkin rohmu kuat, tapi jasmanimu lagi nggak kuat, karena lagi puasa. Ya kan? Hati-hati. Waktu itu Pak Kris juga pernah ngomong soal itu. Soal apa? Makan. Hati-hati yang masih struggling dengan keinginan makan. Salah satu dua roh apa? Pengendalian diri. Hati-hati. Nah, kedua, saya find out iblis bekerja lewat imagery, menggambarkan. Waktu Tuhan dicobai, dia kasih gambaran saudara. Makanya banyak kita jatuh ke dalam pencobaan karena apa? Karena gambaran yang kita lihat, wow keren banget. Wah kayaknya the startnya keren. Kayaknya gue kalau main ya $50 bisa bawa $1.500. Dikasih gambaran di sini. Firman Tuhan ada nggak di dalam hati? Ada. Tapi gambarannya lebih menarik ya. Ini lebih menarik. Kalau kita lihat TV iklannya jedar-jedur. Mau buka video Benny lagi nyanyi, iklannya banyak banget. Videonya mau bilang mana-mana ya kita ingat apa iklannya, ya kan? Kenapa? Karena iblis menawarkan untuk kita jatuh dan kita nggak berakar. Itu pakai gambar, saudara. Makanya something they provide through internet. Kalau nggak pakai gambar nggak asik. Coba aja pakai tulisan doang terus blank gitu. I don't think so that you guys gonna buy Tommy Hilfiger ya? Atau mau buy Hermes kalau nggak ada gambarnya, nggak mungkin. Itu cara iblis bekerja, kasih gambaran yang menyenangkan. Itu kedua. Ada lagi dikatakan di Lukas 4 apa? Dia menunggu waktu yang tepat. Saudara, kalau kita nggak mengisi hidup kita dengan firman, waktunya tepat, masuk. Sudah masuk tenggelam. Terus apalagi Lukas 4 berkata, dia juga memakai firman yang dibalik-balik. Dia berkata seperti ada yang tertulis. Kita kuat di dalam firman, masuk dalam pencobaan iblis. Wah digoyang tuh. Gimana katanya Tuhan penyembuh, kamu nggak sembuh tuh? Bisa begitu? Gimana katanya Tuhan penyedia, tapi kamu kekurangan tuh? Bukankah dia suka begitu? Cara iblis bekerja seperti itu. Dia membalik-balikkan. Makanya kalau kita nggak mengerti firman, nggak hidup di dalam firman, wah habis saudara. Nggak mungkin bisa bertahan, nggak mungkin bisa berakar dan bertahan. Tidak berakar, tidak bertahan. Keluarin pohon dong Ci. Kita pakai pohon biar kasih gambaran. Pohon apa Ci? Ini pohon ara. Ini buahnya. Kalau cari di toko buah ada tuh buahnya mahal banget. Buah fig namanya kalau nggak salah. Pohonnya gede banget, buahnya banyak, akarnya gede banget. Kemudian satu lagi, ini namanya pohon apa? Ini pohon apa sayur? Ya saya nggak ngerti lah pokoknya intinya dia ini punya akar. Hah? Ya. Tapi yang saya tahu ini toge punya akar sih. Setuju nggak dengan saya dia berakar? Satunya berakar gak? Akar arak berakar gak? Ada dong di bawah. Beda gak sih? Beda, ini mah ditolak langsung copot. Ini mah dicopot ini langsung kamu sentil aja ting, copot udah. Padahal berakar. Ini tahan lama gak? Enggak, kamu diamin aja seminggu juga mati. Padahal berakar loh di dalam air. Balik pohon arak. Wow. Saudara, ingat gak perumpamaan tentang pohon ara yang dikutuk sama Tuhan? Karena dia gak berbuah.
Tapi ada yang aneh, di situ tuh tidak pada musimnya. Dikatakan sebenarnya itu lagi bukan musim buah pohon ara, lagi ya. Terus Tuhan gak lewat, karena nih, ada buahnya. Gitu. Terus ya udah dulu bentar. Terus dari ini ada buahnya, gitu. Tapi saya cari tahu kenapa bisa begitu ya. Tuhan lihat apa dia? Belum pada musimnya kok belum berbuah. Tiba-tiba Tuhan udah buah loh. Baik ya. Kok gitu banget? Tapi saya find out ternyata perumpamaan itu namanya pohon ara itu ada jenisnya saudara. Ada jenis kalau dia lagi musim dia berbuah. Tapi ada jenis satu lagi. Musimnya ada, musimnya enggak ada dia tidak berbuah. Nah yang dikutuk sama Tuhan itu yang berbuah setiap ada musim nggak musim berbuah. Nah ya waktu Tuhan kan, kok yang lain berbuah sih itu nggak berbuah gitu. Kenapa? Nah bisa mikir lagi nggak? Kenapa sih di Alkitab nggak pernah ditulis itu perumpamaan tentang pohon toge? Saya mikir kenapa ya? Dan kita nggak ada excuse. Oh iya aku berbuahnya seperti pohon toge aja, cukup. Saya find out Tuhan bilang soal pohon ara. Tuhan juga bilang soal pohon kurma. Ya, di Mazmur. Tuhan juga bilang soal pohon anggur. Saudara ngerti nggak kenapa? Ya maksudnya gak usah berat-berat lah mikirnya. Dia belum mikirnya gitu sih berat loh. Saya find out karena pohon-pohon ini tuh ya pohon-pohon yang berakar sangat luar biasa. Saya pernah ke kebun anggur saudara. Teman saya lagi ngidam anggur. Dia bilang, aduh pengen anggur dicobain yuk gitu. Terus saya bilang, izin dulu sama pemilik kebun anggur gitu. Pemiliknya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta ya pohon anggur buahnya satu gitu kan. Terus saya tuh coba untuk petik saudara. Saya petiknya tuh enggak ya. Saya pengen tahu gitu loh gimana sih. Ternyata saudara itu kan ada cangkolan tuh. Cangkolan pohon anggur. Terus buah-buahnya kan. Kalau kamu petiknya di buah itu gampang copot. Tapi kalau kamu tarik dari itunya tuh, dari dahannya, yang begini tuh, pokoknya ada dahan kecilnya, bukan dahan besar ya. Itu saudara, gak bisa. Dipakai gunting. Cobain deh kali-kali deh. Gak bisa. Karena Tuhan bilang melekat pada pokok anggur yang benar. Ternyata itu saya tanya, ini pohon anggur kenapa ya gitu kan? Saya lihat, gak bisa beneran. Pakai gunting khusus baru bisa. Makanya Tuhan bilang kita semua harus melekat pada pohon anggur yang pokok anggur yang benar. Karena itu Tuhan menggambarkan perumpamaan banyak pakai pohon, pakai ini, pakai itu. Karena itu. Nah, lanjut. Ada lagi yang kita harus bisa paham. Di Markus 4 ayat 1-20 ini berkata soal benih. Benihnya sama atau benihnya beda? Benihnya sama, tapi bedanya apa? Tanahnya. Benihnya sama, harus diingat benihnya sama. Jadi dasarnya dari kamu mau dengar firman Tuhan dari Benny Hinn, atau kamu mau dengar firman Tuhan dari Jeffrey bin Matius? Apa? Sama atau beda? Sama. Kecuali kalau Jeffrey bin Matius ngeluarin Alkitab versi Jeffrey bin Matius. Itu berbeda. Tapi dari Jeffrey ataupun dari Jensen Franklin gak ada bedanya. Sama, dikatakan benihnya sama, tapi lahan yang berbeda. Lahan saya, lahannya Cilina bisa berbeda. Tergantung bagaimana dia mengolahnya. Bukan bagaimana tergantung Tuhan mengolahnya, tapi bagaimana tergantung saya mengolah lahannya. Apakah mau saya mentalin, saya terima dengan gembira, besok saya lupakan. Apakah kita akan tergerus dengan si iblis yang berkata, oh hujan kan, gak penting firman Tuhan. Percuma jadi Kristen 45 tahun kalau kita gak pernah mendalami firman Tuhan dengan baik. Apalagi gak pernah dibuka firman Tuhannya. Apalagi gak pernah dibaca. Buka sih buka gitu. Baru satu ayat dah. Baca firman Tuhan mesti maksa, saudara, maksa dirimu. Semua orang harus maksa. Setuju
daging lemah. Katakan daging lemah. Jadi bukan kamu doang serati, saya juga serati. Tapi paksa dirimu. Setiap hari harus ada firman yang ditanam. I don't know, kalau nggak punya gimana kita bisa melewati? Soalnya lawan kita sering iblis. Lawan kita bukan apa-apa terus. Besok ditanyanya Bapak, ada firman. Bukan. Bapak juga nanya sih kayaknya. Nggak pernah nanya tuh. Tapi lawannya siapa? Iblis. Kedua, lawannya kekhawatiran. Siapa yang sini nggak pernah khawatir? Nggak pernah. Semua orang khawatir. Khawatir itu apa sih? Emosi. Khawatir itu emosi sesaat. Yang namanya emosi sesaat doesn't last. Kecuali kalau kita sebagai pemilik emosi terus nanemin, terus subur-suburin. It will stay in you. Kalau setiap hari you thinking about your worriness, setiap hari dikasih makan worriness. Saya pernah ngalamin ya. Kayak saya tahu rasanya. Tapi worry, sekali lagi, kekhawatiran is just stay selama kamu mengizinkan itu stay. Tapi nggak akan stay kalau kamu langsung bawa itu kepada Tuhan. Nggak percaya? Jalanin dulu. Ingat sekali lagi, kekhawatiran itu hanya emosi sesaat. Jadi tergantung kita bagaimana kita mau mengolah kekhawatiran. Kata Tuhan apa? Soal kekhawatiran Matius 6 ayat 25 berarti apa? Jangan mau khawatir tentang apa yang mau makan. Kecuali mau makannya makan hari kan setiap hari, gak wajar khawatir. Ya kan? Kecuali mau pakainya pakai barang apa itu wajar khawatir. Orang khawatir pun karena keinginannya yang berlebih. Ini kalau cuma kebutuhan, Tuhan provide kok nanti. Amin. Kekayaan, siapa yang hari ini masih bekerja keras dan mau pulang kekayaan? Kalau ada saya mau minta. Tuhan tuh nggak pernah bilang jangan kerja keras ya, nanti aku provide dan kayak gitu. Nggak begitu Tuhan bilang. Pak Prasetyo bilang apa? Kalau nggak kerja jangan. Tapi hati-hati. Kekayaan, mengejar kekayaan bisa mengalihkan prioritas hidup kita. Itu yang salah di hadapan Tuhan. Terakhir, segala kesenangan duniawi. Berbicara soal lavish love, branded, everything branded, itu lavish love. Kalau kita nggak bertahan, kalau kita nggak berakar, kita nggak bertahan. Katakan dengan Tuhan, kalau tidak berakar, akan tahan sebentar, ditambah penindasan, ditambah penganiayaan, sama dengan murtad. Gak usah dilihat terus, ini mah simpel. Jadi kalau nggak berakar, hasilnya nggak bertahan, ditambah penindasan, ditambah penganiayaan, murtad. Gak usah bilang, oh ya sudah tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Yesus. Gak usah begitu, lakuin aja. Pokoknya udah nggak berakar di firman Tuhan, udah nggak berakar, udah nggak bertahan, ditambah penindasan, penganiayaan, sama dengan murtad. Dan ada Tuhan dalam hidup kita. Ini sebenarnya maaf ya. Satu lagi, kita buka di Markus 4 ayat 20. Itu mengenai musuh firman-Nya. Jadi hati-hati saudara. Kalau kita nggak pernah baca firman, bagaimana kita bisa bertumbuh, berbuah yang seperti Bapak tadi. Harusnya from our life terpancar mata air, sumber air kehidupan. Apa dasarnya? Dasarnya firman Tuhan. Harus berapa? Harus berakar seperti wangi, berakar ke dalam. Jadi goncangan apapun tidak akan menggoncangkan. Markus 4 ayat 20. Tolong bacakan. Senyap banget ini. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Firman Tuhan jelas. Dan pada akhirnya ditaburkan di tanah yang baik. Orang yang mendengar dan menyambut firman lalu berbuah. Tuhan gak bilang bertumbuh. Ada amin? Firman Tuhan itu gak bilang bertumbuh loh saudara.
kita kayaknya udah ribuan kali dengar ini gitu ya kan. Saya bilang, aduh harusnya saya bawa visi host gitu ya kan. Tapi sekali lagi, ini Tuhan kasih ini gitu. Jadi saya harus sampaikan ini yang kelihatannya kita ribuan kali dengar firman ini. Tapi ayo, jadikan ini sebagai reminder bahwa Tuhan sayang sama kita untuk gak mau kita ini akhirnya pada murtad. Mungkin datang ke gereja, ya kan? Datang ke gereja tiap minggu melayani. Tapi apakah kita berakar di dalam firman? Apakah kita berbuah di dalam firman? Itu yang Tuhan mau. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan seperti ini. Luke 8, verse 15. But as for that seed in the good soil, these are the ones who have heard the words with a good and noble heart, and hold on to it tightly and bear fruit with patience. Lebih jelas lagi, with patience. Saudara, saya mau membahas kata berbuah. Tuhan, satu lagi, Tuhan bilang nggak sampai kata bertumbuh, tapi berbuah. Nah, berbuah nggak mungkin nggak ada proses bertumbuh. Tadi saya mau pinjam pohonnya di ujung, nggak ada apa-apa. Find out ya saudara, kalau kita lihat pohon itu nggak akan menarik kalau kita nggak lihat buahnya. Pohon 3 dijejerin gitu ya kan. Dan kita nggak tahu itu pohon apa kalau kita nggak lihat buahnya. Tapi ketika kita lihat buahnya, kita tahu itu pohon apa. Hidup kita sama. Kita akan tampak sama dengan semua orang, tapi ketika kita berbuah, maka akan kelihatan who you are in the house of the Lord. Di dalam Tuhan seperti apakah kita akan kelihatan. Pertama yang saya find out dengan kata berbuah. Orang yang berbuah, kalau mau berbuah, dia harus melalui masa bertumbuh. Masa bertumbuh dilalui harus dengan tertanam. Gak pernah lihat kan pohon cabut sana, cabut sini, pindah sana, pindah sini, terus punya buah. Pernah lihat ya? Kecuali pohon tomat ya, pohon tomat kecil gitu ya kan, cabut sana. Pohon kecil, coba aja pohon fig. Cabut hari ini, taruh di depan rumah. Besok kayaknya gak indah nih, cabut lagi, taruh di belakang rumah. Oh gak indah, cabut lagi, taruh di meja makan. Saya nggak rasanya nggak akan bertumbuh itu pohon. Boro-boro bertumbuh. Sorry ya digabung-gabung sama bahasa Tangerang. Gak mungkin bertumbuh. Maka proses berbuah harus melewati masa bertumbuh. Masa bertumbuh harus dilewati dengan masa tertanam. Tertanam di gereja lokal, tertanam dalam firman, tertanam dalam komunitas, tertanam di dalam punya kehidupan spiritual life yang baik. Ya deh, tertanam. Jadi nggak bisa kalau kita nggak tertanam untuk menghasilkan buah. Kedua, dengan kata bertumbuh. Bertumbuh doang belum tentu berbuah. Banyak orang ngakunya bertumbuh, tapi dia belum berbuah. Tapi firman Tuhan saya lagi berkata berbuah, mendengarkan, menyambut firman dan berbuah. Ingat, bukan bertumbuh. Nah, ntar lagi ya. Berbuah itu apa? Salah satunya tadi pagi Bapak bahas. Ada yang namanya pertobatan. Kalau kita bilang, saya mendengarkan firman, saya menyambut firman dengan baik, dan kemudian saya berbuah. Adakah buah pertobatan di dalam hidup kita? Pertobatan dalam bahasa Yunani-nya apa, Bro Benny? Pertobatan. Gak saya tes gini. Ya kan? Pertobatan itu artinya metanoia. Artinya apa? Perubahan cara berpikir. Itu artinya pertobatan. Ya kan? Gak usah langsung kayak di Superman, buka baju Superman gitu. Enggak juga gitu. Itu cuma movie. Perubahan cara berpikir. Cara berpikir dalam hal apa? Mungkin kita hari ini khawatir, tapi ketika kita root in the word of God, cara berpikir kita lah yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita mengalami pertobatan. Yang dulunya beringas, yang dulunya gak sabar, jadi berubah pemikirannya. Akhirnya lebih mengasihi, lebih peduli dengan orang lain. Itu yang dinamakan pertobatan. Dan pertobatan pasti selalu
dihasilkan dari bertumbuh dan kemudian berbuah, dan tadi aspek yang lain berkata soal tertanam. Nah, kemudian saya bahas satu lagi, kata berbuah mengandung arti kita kalau berbuah, siapa yang nikmati buah kita? Apakah pohonnya sendiri, apa di others? Apakah hari ini orang lain sudah bisa merasakan tadi yang seperti Bapak bilang, garam dan terang? They will see us. They will get flavor from our life. Gimana caranya? You have to spread, gitu, berbagi. Itu meaning dari kata berbuah. Nggak apa-apa kita, kasih yang aku, gitu. Bapak pikirin aku belum makan lapar. Tapi mulai berbuah, bagikan buahmu. It's simple, tapi orang akan merasakan. Ada amin? Dan terakhir, kalau udah terakhir semangat. Berbuah berkata soal apa? Menghasilkan sesuatu yang buah yang baru. Buah pohon ara tadi kan pasti jatuh tuh kemana-mana. Dari situ tumbuh pohon ara yang jatuh ya pasti tumbuhnya pohon ara, nggak pohon durian, nggak mungkin saudara. Kecuali saudara di pertanian lagi bereksperimen. Sampai hari ini sih belum nemuin saya, ya kan? Jadi pastikan hidupmu itu menghasilkan buah yang kalau jatuh tumbuh lagi pohon yang baru. Artinya apa sih? Pemuritan, murid. Terus sekeliling kamu itu loh, gitu. Saya senang menurut ceritanya Lisa. Struggling, tapi ada sukacita buat jiwa-jiwa buat Tuhan. Nah itu, saudara yang ada di sini, ya kan, hidupmu harus berbuah, gak cuma sampai bertumbuh. Ya kan? Bapak udah di sini gembala senior udah semakin older, semakin wiser, Iwan juga. Kalau mungkin nanti mereka 90 tahun, ketemu lagi ada Lisa duduk di situ, gitu ya kan. Lisa mungkin udah 75 tahun, ya kan. Harusnya Lisa udah jadi something for the kingdom of God. Gak cuma duduk, diam di situ. Hai Lisa, kata Bapak. Hai Bapak. Hidupmu harus dinikmatin buahnya. Gak cuma duduk-duduk di sini doang gitu loh. Cuma dengerin firman Tuhan, besok pulang, nggak ngapa-ngapain lagi. Makanya Tuhan bilang, ya udah pohon ara itu udah aku tebang aja gitu, maksudnya kers. Itu saudara. Firman Tuhan hari ini gak panjang, tapi itu yang mau saya sampaikan. Ayo kita berakar di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau kita berakar, kita akan bertahan. Ditambah penganiayaan, ditambah segala pencobaan hidup, kita nggak murtad. Amin. Slide terakhir sih kamu. Siapa yang tahu orang ini? Semua orang tahu ya? Hah? Doni Prianto. Sorry Pak Doni. Siapa dia? Aji Notonegoro. Saya tuh ini hidupnya luar biasa. Yang kemarin aku pop up di YouTube aku, gitu. Dan kita kan banyak yang dengar ya selebriti, semua orang yang tiba-tiba dengar firman, maksudnya bertemu dengan Tuhan sendiri. Dan dia sudah lama terima Tuhan, cuma saya aja baru mau mendengarkan dia punya story itu kemarin gitu loh kan. Dan jadi story dia ini, bagi yang nggak tahu, dia ini salah satu desainer paling top di Indonesia. Semua artis pakai bajunya dia dan mahal pasti karena desainer top nomor 1 pada zamannya. Hidupnya Levi's life, tas branded, keren. Kamu lihat kalungnya, wah kerennya pokoknya. Kayak gitu loh, pokoknya Levi's life, bar to bar, club to club. Selebritis, mobilnya aja keren. Kita dulu pernah ketemu dia tuh, kita pergi ke Jakarta makan roti bakar. Kita mau makan roti bakar doang sekarang. Cuma itu roti bakar tuh gak tau kenapa ya ceritanya. Itu tuh dinanti semua orang, saya gak ngerti kenapa itu booming banget. Datanglah dia dengan mobil gitu kan, keren banget. Keren lah pokoknya, maksudnya mobil terbuka, gaya-gaya selebritis dah bisa bayangin kan ya.
buka asistennya turun bawa roti kayak gitu. Life is life. Kemudian dia tersandung masalah itu yang membuat dia masuk ke dalam penjara. Bukan kriminal sebenarnya dia bikin, tapi nggak tahu ceritanya bagaimana akhirnya kasusnya jadi kriminal dan dia masuk ke dalam penjara. Sorry kalau saya missing information, ini general aja. Singkat cerita, di dalam penjara 3 bulan apa 6 bulan saya lupa, diinjili di doa. Biasa ya kalau orang belum terbuka hatinya, ya biasa aja. Tapi firman Tuhan nggak pernah sia-sia. Amin. Firman Tuhan nggak pernah sia-sia, benar. Kemudian keluar lagi dari dalam penjara. Firman Tuhan itu tumbuh, saudara, di dalam hidupnya. Firman Tuhan tumbuh, dia nggak punya pembimbing, bingung dong. Dia cari 5 pendeta besar di Indonesia untuk menuntut, untuk bertanya. Semua jawabannya sama. Kata pendetanya apa? Masuk ke kamarmu, baca firman, berdoa. Kamu nggak menemukan Tuhan di sini. Semua 5 jawabannya sama. Jadi karena 5 semua jawabannya sama, apa yang dikerjakan? Dia masuk ke kamar. 3 bulan di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar kerja, nggak main makan, beli. 3 bulan ngapain? Baca firman, doa, bangun jam 3 pagi. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu 3 bulan. Dia cerita gemeteran, saudara. Di situ dia ketemu Tuhan. Speak to the Lord and the Lord speak to him. 3 bulan habis. Yang wawancara aja, saya aja belum habis sampai sekarang. Setelah ketemu Tuhan, dia minta dibaptis. Tapi pendetanya bilang apa? Gak segampang itu. Kalau mau dibaptis dengan saya 9 bulan belajarnya. Wow. Udah keburu rontok. 9 bulan. Terus dia bilang, kelamaan, saya gak mau 9 bulan. Dia bilang, gimana kalau dipercepat? Kata pendetanya, boleh 10 hari dibaptis. Tapi belajar ya. Dari jam 1 siang, saya lupa jam berapa siang, sampai jam 3 atau 2 pagi. Sanggup? Sanggup. 10 hari belajar soal baptisan. Akhirnya baptis. Tapi di situ hidupnya gimana? Hidupnya berubah. Kenapa? Bukan karena tiba-tiba dibaptis, jadi hidupnya berubah, nggak gitu. Tapi hatinya dibilang good soil, noble. Hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, hati yang terbuka. Dia kejar firman, kejar Tuhan. Kemudian akhirnya dia pergi ke gereja. Setiap hari Minggu dia ke gereja. Dia punya anak dong ya. Anaknya cuma nganterin. Terus dia bilang, Tuhan bilang sama dia, kamu harus ngomong dengan keluargamu. Kan gak gampang, saudara. Gak gampang. Dia bilang, Tuhan gimana aku cara bicaranya? Tenang, boleh kamu ngomong. Waktu dia berbicara, saudara, itu luar biasa. Tuhan sediain jalan, anak-anaknya terbuka. Akhirnya anak-anaknya antar dia ke gereja. Kan cuma depan situ antarnya. Baik Pak, pulang. Minggu depan begitu terus. Sampai suatu hari mulai masuk ke pelataran gereja. Masuk, baik Pak. Lama-lama masuk ke sini. Oke, duduk ikutin. Lama-lama ikut nyanyi. Lama-lama ikut dengar firman Tuhan. Lama-lama dibaptis. Hari ini tantenya, pamannya semua terima Tuhan. Makanya dia berkata, 1 anggota diselamatkan, seisi rumah itu akan diselamatkan. Itu benar nyata ada. Dan hari ini dia berkata, buat aku, kata dia ya, hidupku udah gak berarti yang dulu. Hari ini aku udah gak pengen itu beli baju, beli rumah, beli tanah. Life is life. Bag yang berpuluh-puluh juta yang aku bawa, aku udah gak pengen. Dia bilang, aku cuma pakai yang ada padaku saja. Sekarang di rumahnya ada persekutuan dari 25 orang sebelum corona itu sampai 150 orang setiap kali persekutuan. Terus ditanya, bagaimana kamu melihara imanmu sampai akhir? Dia
Saudara, saya cuma berdoa, Tuhan kasih aku kekuatan untuk memelihara imanku dan tentunya terus tenggelam di dalam firman Tuhan. Saudara, saya melihat itu, wow, kuasa firman Tuhan. Karena keinginan hati seseorang merindukan Tuhan berakar, akhirnya dia bisa bertahan. Ada kehidupan yang namanya penganiayaan, penindasan tidak membuat dia murtad, tapi makin hari makin jadi di dalam Tuhan. Dan hari ini dia melayani ke bangsa-bangsa, mencarikan firman Tuhan. Itu sekilas yang ada temukan di YouTube, tapi sangat memberkati sekali bahwa firman ini loh, kuasanya luar biasa. Jangan dipakai untuk mengubahkan orang, tapi mari kita berubah dengan firman Allah. Maka orang akan melihat siapa kita. Amin. Amin. Ayo kita terus berangkat dan berbuat. Amin. Saya undang semuanya untuk kita sama-sama menyelesaikan, dan saya berharap kita hari ini pulang dengan memegang firman Tuhan ini, dan mari kita lakukan. Mari kita berakar. Amin. Mari saudara kita kita sama-sama mengatakan berdoa. Katakan hidup semua. Dalam kuasa
berjalan Tuhan, kami mungkin gak mengerti juga Tuhan, tapi kami percaya biar firman itu tidak akan pernah sia-sia ya Bapa. Ajar kami terus Tuhan, untuk ketika kami mendapatkan firman Allah Tuhan, buka hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengar, menyambut Tuhan, dan kami berbuah dari firman yang sudah ditanamkan ya Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang benar-benar mengingini untuk kami tetap berakar Tuhan, sehingga kami dapat bertahan dari segala pencobaan-pencobaan yang ada ya Bapa. Kuatkan setiap kami yang akan mendengar firman-Mu sore hari ini Tuhan, dan mata rohani kami yang Bapa terbuka, mata rohani kami dapat menyerap dengan sebanyak-banyaknya. Hamba-Mu terbatas ya Bapa, tapi kami percaya Roh Kudus Kau bekerja Tuhan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan, pada setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biar firman itu menjadikan kami kokoh, menjadikan kami kuat, menjadikan kami bergantung kepadamu ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Kita persiapkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, berikan yang terbaik buat hidup kami. Kita sampai kami memberi persembahan, memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan. Kau yang melipat kali gandakan ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka melibatkan dalam nama Tuhan. Dan juga bisa untuk kalau yang transfer dan nomor rekeningnya berikut ini. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kita nyanyi sebentar ya, lagunya persembahan boleh ya. Setiap hati yang baru, mau taat padanya selalu, topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku. Setiap hati yang baru, setiap hati yang baru, mau taat padanya selalu, topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Amin. Setelah saya menemukan lagu ini, ternyata lebih enak daripada lagu yang kita ingat sebelumnya. Karena kita suka juga lagu yang sebelumnya gitu kan. Setelah didengerin, dilihatin video klipnya, kayaknya si Benny mulai mencuri ini ya jadi lebih enak rasanya. Benar ya? Jadi lebih enak. Nanti makin sering kita nyanyikan, pasti lagu ini bakal lebih ternyanyi daripada lagu lainnya. Benar, terus berakar, terus tertanam, terus bertumbuh. Sama-sama nanti kita akan menghasilkan buah, dan buah ini pasti akan dinikmati oleh orang-orang. Dan kita pasti akan sanggup membawa jiwa-jiwa karena buah-buah yang dihasilkan oleh diri kita. Amin saudara. Ya, kita sama-sama berbagi berdiri. Kita mau selesai dengan jam ibadah kita. Gak apa-apa ya, pulang lebih cepat hari ini, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Minggu depan kita pulang lebih lama, boleh ya. Oke, saudara, ya sama-sama kita arahkan tangan kita ke atas. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhirnya Kau yang memberkati. Terima kasih Kau yang memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar kami butuh firman-Mu, kami butuh tinggal di dalam hadirat-Mu, kami butuh Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu membawa keberuntungan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, lupakan Tuhan, blessing-Mu Tuhan, anugerah Tuhan, anointing terbaik Tuhan Yesus yang Kau berikan Tuhan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan
kita semua sampai maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua. Mari sama-sama jemaat Tuhan boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Amin. Bilangin ada meeting nanti untuk ikut